Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap, yang pertama adalah pedet bengkak pusarnya ada nanahnya, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, bagaimana tips agar sapi betina mau ampas ketela atau gamblong? Siap. Yang ketiga, bagaimana cara mengobati cacing pada pedet usia 2,5 bulan sampai tuntas? Diulangnya berapa kali? Oke. Dan yang keempat adalah apakah boleh sapi menginjak darah diberi comboran, dikasih garam dan mineral? Apakah boleh? Siap. Dan yang kelima, pertanyaan terakhir, dok, sapi saya 2 hari setelah di IB, dia ternyata kok masih keluar lendir dan celingkrak lagi. Apakah boleh kalau saya IB lagi? Siap. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Tetap masih ditemani secangkir kopi tubruk biar inspirasinya datang ya. Mantap. Oke, siap. Monggo disiapkan kopinya dan disimak pembahasan kita hari ini. Pertanyaan pertama, Nina Vito. Maaf Pak, pedet saya pusarnya bengkak, terus ada nanahnya, mohon pencerahannya. Oke, siap. Laskar Ngarit, pusar itu idealnya dalam waktu 14 hari sampai 21 hari itu sudah selesai, sudah cuplak, sudah kering, sudah putus, dan sudah sembuh. Selesai. Oke. Nah, tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan pusar ini tidak sembuh, tidak kering, tidak selesai dalam waktu yang semestinya. Penyebab pertama adalah kotor. Penyebab yang kedua adalah tergigit oleh induk sehingga terjadi perdarahan. Penyebab yang ketiga adalah salah penanganan. Jadi harusnya dibersihkan dengan NaCl, dengan Rivanol, dengan betadin. Oleh peternak malah dikasih oli, minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain. Oke, dan yang keempat, terjadi infeksi yang menyebabkan bakteri masuk, terbentuk nanah, busuk, abses, omfalitis ya, namanya omfalitis. Infeksi yang terjadi pada tali pusar itu namanya omfalitis. Bahkan sampai didatengin lalat dan berbelatung, ini namanya miasis. Laskar Ngarit. Nah, Nina Vito bertanya bernanah. Berarti levelnya adalah terjadi infeksi atau diagnosanya adalah omfalitis. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau saya, maka saya akan memanggil dokter. Dokter akan merebahkan, bantu diikat ya, direbahkan. Lalu akan dibikin sayatan, oke? Dikeluarkan semua nanah yang ada di dalam, didrainase, bisa dibikin selang, bisa dikasih kasa di dalamnya, dan diinjeksi atau disarankan semprot dengan Gusanek atau Limoxin spray. Tapi pada prinsipnya, Nina Vito, sapi pedet yang terkena omfalitis ini harus ditangani sesuai dengan gejala yang tampak. Bila di situ sudah ada dugaan terjadinya benjolan yang isinya abses, maka harus dibedah. Tetapi kita dalam membedah harus hati-hati. Jangan-jangan ini hernia juga. Karena bila ini hernia dan jenengan membedahnya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang keluar adalah massa ingesta yang ada di dalam usus. Hampir pasti pedet ini mati. Maka dari itu solusinya jenengan panggil dokter yang sudah berpengalaman, jenengan lakukan pemeriksaan bersama, lakukan tindakan bersama. Kalau memang itu abses, maka akan dilakukan pembedahan, drainase, pengobatan, dan semprot. Gusanek dan Limoxin spray bisa. Dan jangan digunakan solar, oli, jangan. Kasihan, panas banget. Oke, siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ainoise mau tanya tips sapi betina agar mau dikasih ampas ketela. Ampas ketela atau gamblongnya. Ya, sebut saja ampas ketela atau gamblong. Maka kita bisa mengambil opsi dibuat sedikit lebih lapar. Artinya sapinya jangan dikenyangin dulu dari sisi rumputnya, tetapi kasih porsi separuh ya. Atau misalkan pagi jadwal makan rumput,
sore nanti jadwal makan rumput, maka jenengan bisa memberikan ampas ketela atau gamblongnya ini tadi. Kadang bisa diberikan garam di gamblongnya itu tadi atau di ampas ketela. Saran saya tetap meskipun aman, tetap sebisa mungkin direndam agar tidak membawa asid atau asam atau asidosis, penyebab asidosis dan menyebabkan kembung Laskar Ngarit. Oke, dan keracunan sianida. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini penting. Akna Raisa, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, pedet saya umur 2,5 bulan. Oke. Cacingan, itu ngasih obat cacingnya berapa hari sekali supaya cacingnya cepat tuntas? Dosisnya berapa? Oke. Pedet usia 2,5 bulan. Anggap rata-rata berat 80 sampai 100 kilo, meski belum ada. Anggap 80 kilo. 80 kilo berarti bisa diberikan bolus standar itu sepertiga. Satu bolus dibagi 3, itu dosisnya. Bila jenengan menggunakan satu bolus yang untuk 200 sampai 250 kilo. Oke, Laskar Ngarit bisa menggunakan Wormzol, Ferm-O, Kalbazen, Albenol, Flukisid ya. Lalu pertanyaannya, diulang kapan? Anggap sekarang tanggal 1 diberikan, maka jenengan bisa mengulang minggu depan, diulang lagi. Oke? Pengen memantapkan hati, diulang untuk ketiga kalinya. Pengen memantapkan hati, diulang untuk keempat kalinya. Artinya, dalam waktu 1 bulan itu diizinkan memberikan 4 kali. Tapi kalau jenengan takut, sekarang diberikan, minggu depan diulang, itu tidak masalah. Kalau jenengan takut, waduh, nanti diare dok. Sekarang diberikan, 2 minggu lagi diberikan tidak masalah. Atau selama 2 bulan diberikan 4 kali dengan jarak 14 hari. Itu boleh diberikan, Laskar Ngarit. Siap, kita lanjutkan. Pertanyaan yang keempat, Samuji cakep. Mau tanya dok, sapi mau menginjak darah, apakah boleh comborannya dikasih garam dan mineral? Boleh, tidak masalah. Khusus untuk mineral, bila memang tidak ada indikasi kekurangan kalsium, sapi bunting, sapi mau menyusui, sapi mau melahirkan, mineral bisa di skip dulu atau bisa dihilangkan dulu. Cukup diberikan comboran dan garam. Oke, kenapa? Akan kita bahas di video selanjutnya. Boleh tidaknya mineral diberikan pada sapi darah, itu kenapa penyebabnya? Akan kita bahas di lain video. Siap. Pertanyaan yang kelima, Rizal Zoe. Dok, sapi saya 2 hari setelah di IB kok keluar lendir dan majang-majang atau nyelingkrak-nyelingkrik. Apa saya IB lagi? Terima kasih, Rizal Zoe. Jadi Laskar Ngarit, bisa jadi Mas Rizal Zoe ini adalah terlalu kemajon atau terlalu maju dalam memutuskan IB-nya. Oke, karena apa? Dalam waktu 2 hari setelah di IB, ternyata masih keluar lendir dan nyelingkrak-nyelingkrik. Artinya muncul birahi lagi. Selama sapinya Mas Rizal Zoe ini bukan birahi panjang, Laskar Ngarit, ya, maka ini ketika peternak bertanya, Pak Dokter, ketika dianggarkan double stroke, nah, ya toh, jenengan lebih menyarankan mana? Sekali kawin 2 bibit atau 2 straw, atau sekarang 1, besok atau lusa ketika muncul birahi 1 lagi. Oke, kalau saya, jika pilihannya kondisinya seperti ini, pada kondisi birahi yang birahinya tidak jelas dan agak sedikit panjang, artinya puncak birahi lebih dari 1 hari, maka saya lebih memilih pagi diinjek straw misalkan, besok paginya misalkan masih beler, di straw lagi, di IB lagi, daripada 1 straw diinjeksikan 2 straw diinjeksikan dalam sekali IB. Kenapa, Laskar Ngarit? Karena sperma itu memiliki masa hidup rata-rata 18 sampai 24 jam setelah ditembakkan, setelah masuk di dalam uterus atau rahim.
Nah, pertanyaannya, kalau satu kemampuan 24 jam ini diinjeksikan sekali, maka ketika ada ovum yang keluarnya lebih dari 24 jam, maka terlambat. Sperma mati. Pasukan udah terlalu banyak, tapi kemampuan hidupnya masih pendek. Sehingga belum sampai ovum ini lepas, sperma yang banyak tadi mati. Jadi saya lebih berprinsip, IB-kan satu straw, bila besok masih keluar lendir banyak, ya toh, besok sorenya injeksi lagi, straw lagi, IB lagi. Kenapa? Nyegat atau menghadang, siapa tahu si ovum ini keluarnya lebih dari masa hidup straw dari yang pertama. Laskar ngarit, paham? Jadi daripada 2 straw diinjeksikan menjadi satu, ketika memang gejala birahinya agak panjang atau tidak dalam 1 kali 24 jam, maka memilih membagi penembakan ini lebih memungkinkan untuk jadi daripada 1 kali injeksi. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada? Itu tadi 5 pertanyaan sudah saya bahas. Semoga berkenan, semoga memberikan tambahan informasi dan edukasi. Sumber kebenaran, sumber pengalaman itu banyak banget dan luas banget. Di channel ini, bila ada yang cocok silakan digunakan, bila tidak ada yang cocok tidak usah digunakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, semangat. Oke.